Jadi demi mereka kita anggap aja bahwa ini adalah kutukan pada mereka yang pernah saling berkhianat. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti duet Anies Cak Imin di Pilpres tahun 2024. Dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, ia mengunggah sebuah video soal tanggapannya terkait duet Anies Cak Imin Minggu 3 September 2023. Menurut Rocky Gerung, pengkhianatan Nasdem dan Anies Baswedan terhadap Demokrat ini mengulang apa yang terjadi pada pemilu tahun 2019, di mana saat itu Demokrat sempat menginginkan bergabung dengan Prabowo, namun Prabowo justru memilih Sandiaga Uno. Sementara, SBY sendiri juga sempat dianggap sebagai pengkhianat bagi Megawati. Oleh karena itu, Rocky Gerung melihat bahwa pengkhianatan Anies hanyalah kutukan bagi mereka yang pernah berkhianat. Jadi sangat sumir sebetulnya kita melihat politik yang didasarkan pada persaingan kuantitatif tuh. Tapi sekali lagi kita FNN tidak mengambil posisi untuk mendorong-dorong orang. Kita justru ingin mendorong kualitas politik itu didasarkan pada prinsip etis. Yaitu jangan ada penipuan, jangan ada pengkhianatan, harus 0% tuh. Tetapi justru itu yang nggak mungkin kita ucapkan walaupun di dalam hati kita ingin politik semacam itu. Tapi jadi boleh anggap kita lagi berinvestasi tentang moral tuh. Tetapi para politisi ini kan sebenarnya dari awal kita tahu nggak mungkin mereka bisa masuk di dalam imperatif moral ini. Jadi kita biarkan aja ini kalau misalnya terjadi transaksi baru dan mungkin kita bisa analisis. Yang bisa kita lakukan menganalisis watak dari Gerindra tuh. Gerindra udah berkali-kali terkhianati itu. Tapi dia tumbuh tuh. SBY mungkin 1-2 kali dan ini yang bagi SBY pengkhianatan yang paling menjengkelkan dia tuh. Demikian juga Nasdem berupaya untuk keluar dari jebakan-jebakan hukum, tetapi dengan cara yang juga menjengkelkan orang tuh, menganggap bahwa orang tadi menganggap bahwa Nasdem itu akan all out fight dengan Jokowi, ternyata dia terima juga proposal yang diajukan secara tidak langsung oleh Jokowi, yaitu Cak Imin tuh. Jadi sekali lagi poin-poin ini menunjukkan bahwa kita belum bisa membayangkan bahwa pemilu 2024 itu akan jujur dan adil. Dari awal itu udah terjadi. Black market. Iya, itu black market of justice itu. Pas gelap kekuasaan. Oke, tetapi kan sebenarnya gini, kalau kita perpanjang soal pengkhianatan ya, kalau kita sepakat dengan menggunakan terminologi itu, dari sisi Ibu Megawati kan dulu Pak SBY juga dianggap berkhianat terhadap Ibu Megawati kan. Jadi ini kan soal perasaan aja sebenarnya kan gitu ya. Ya itu juga orang ulang-ulang tuh, bahwa bukannya dulu Pak SBY juga mengatakan tidak akan maju, tapi kemudian Megawati tahu Pak SBY maju jadi presiden kan. Jadi ini kita bisa bilang ini balancing aja atau tukar tambah kejadian. Tetapi tukar tambah kejadian ini nggak boleh jadi pola sehingga terus-menerus tukar tambah kejadian kan. Akibatnya orang merasa ya kalau gitu semua orang jadi oportunis aja tuh. Generasi baru sekarang, anak-anak muda yang masuk ke Gerindra, yang masuk ke Golkar, yang masuk ke Demokrat, masuk ke PDIP segala macam, kan berupaya untuk berhak untuk membayangkan politik yang bersih itu. Jadi demi mereka kita anggap aja bahwa ini adalah kutukan pada mereka yang pernah saling berkhianat itu aja dasarnya tuh. Dan kita nggak boleh ucapkan itu untuk kepentingan generasi yang akan datang. Jadi itu intinya tuh. Ya.